Jadi ini tuh bener-bener dibelek, terus tangannya masuk sampai ngeremas jantung pacarnya tuh. Yang masih dak-dik-duk gitu padahal masih gerak. Abis itu dia cabut, gengs. Ih, ngilu banget berasa malaikat maut. Hey everything, thank you udah nonton video ini dan selamat datang di Missus Things. Apa kabar dunia? Sudah mabok. Hai gengs, mau update Permirella nih, karena semuanya udah empties, alias sudah pada habis. Yang paling cepat habisnya pokoknya yang Glossy Face Toner ini. Karena ini tuh selalu gue bawa kemana-mana sampai buluk banget nih. Soalnya beberapa ya, menurut gue ini tuh holy grail banget. Masih ada nggak? Lumayan. Ya habis. Buat kayak disemprot-semprot gitu kan kalau lagi di luar. Biar kulitnya tetap terhidrasi. Dan lembab juga, gengs. Ya jadinya gue lumayan boros ya. Buat makanya ini karena pakai di rumah sama dibawa keluar juga. Ya pasti jadi cepet habis. Sama juga ini apa nih? Serumnya ini udah habis juga. Karena dari semua rangkaian Permirellan Glossy Series ini, yang bergongnya, menurut gue sih ya serum Glossy-nya ini, yang bisa dibilang ini gue nggak pernah skip buat rangkaian skincare malam. Terus lanjut ini juga habis itu. Ini krim malamnya yang sama juga sebenarnya, kayak serumnya tadi. Gua hampir nggak pernah skip. Soalnya formulanya nih, dua-duanya nih buat rangkaian malam, bener kayak apa ya, ngeres banget itu ke kulit. Yang jadinya kalau kita udah mau tidur, muka tuh nggak terasa berat. Nggak bikin kayak nempel-nempel di bantal juga, nggak suka ya kalau ada produk kayak gitu ya. Jadi, love banget dah buat ini. Yang masih sisa paling ini day creamnya nih. Ya karena akhir-akhir ini gua agak jarang keluar, tapi udah tinggal dikit. Jujur sih gue emang suka agak skip kalau misalkan pagi-pagi. Apalagi di rumah doang buat nge-play day cream gitu. Cuma kalau lagi nggak magas ya dipakai. Apalagi kalau keluar rumah wajib, karena ini ada SPF-nya. Cuma ya jadinya berarti ini paling awet buat gue. Sama sabunnya juga udah habis, sorry tapi bungkusnya udah gue buang. Nggak gue simpan, ini juga botol-botolnya di sini karena masih ada di kamar nih. Habis ini ya gue buang juga. Dan sekarang gue status lagi. Posisinya lagi repurchase. Baru banget kemarin lagi nunggu nih gue. Makanya lagi uring-uringan. Kalau mau tidur nih belum skincarean kayak ada yang kurang gitu. Malah jadinya nggak tidur. Jadi perhatian buat pihak Mirel, cepetan dikirimnya produk saya ya. Nah buat kalian juga makanya langsung deh order di Shopee pakai kode promo ini biar dapat diskon jadi cuan. Ya semoga kalian bisa secinta dan cocok juga ya kayak gue nih sama produk-produknya Mirel. Yang pastinya sudah BPOM, aman dan juga halal. Gengs, namanya kita ini kan juga manusia ya, yang tidak terlepas dari dosa dan dosa. Pastinya kita juga punya yang namanya hawa nafsu dan hawa mulut. Hah? Tahu nggak tuh? Ibarat kata nih, mencium bau mulut sendiri di bulan puasa gitu ya kemarin, ditutuplah nih congor kita dengan masker N95 demi mematuhi protokol bangsa. Kadang kan kita nyiumnya kayak, katanya sih itu wangi sorga, tapi mungkin mulutku yang banyak dosa, jadi wanginya bikin pusing kepala. Sama juga nih, kadang kita suka sakit kepala kalau ngelihat misalkan ada gebetan apa pacar kita sendiri nih deket sama orang lain. Biasanya kalau udah jealous tuh, terbakarlah api cemburu. Marahnya bisa meledak-ledak. Dan gak jarang orang-orang jadi main tangan. Tapi lagi-lagi kita nih, insya Allah sebagai calon penghuni sorga, harus selalu ingat, sabar, jangan barbar. Jangan sampai kayak kejadian kali ini, yang baru aja kemarin tuh. Banyak banget dari kalian juga nge-tagin gua tuh di Instagram. Soalnya heboh banget nih, kejadiannya di Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Padahal kejadian ini kan masih dalam suasana momen Ramadan. Tapi boro-boro jaga hati dan emosi, ini malah ngambil jantung pacar sendiri. Tapi ini bukan sekedar kalimat aja ya, gengs. Yang ala-ala Separuh jantungku kamu. tapi ini benar literally diambil itu jantungnya. Jadi ada nih pria berinisial RK dengan panggilannya Koko berusia 31 tahun yang dengan tega melakukan pembunuhan dengan cara yang takut banget loh terhadap pacarnya sendiri yang merupakan seorang waria bernama Lisa berusia 49 tahun. Ini nama aliasnya ya. Tapi dari kemarin nama korbannya kita Lisa mulu begitu. Yang mana si Koko ini si prianya? Ya dua-duanya pria sih. Ya tapi maksudnya yang Koko lah. Itu jealous alias cemburu. Karena menganggap si Lisa ini sepertinya dekat dengan orang lain. Lah repot ya. Koko nih pria. Lisa gimana pun juga pria. Dekat sama pria lain. Semuanya pria ini kayak kos-kosan laki. Jadi kronologisnya begini, geng. Semuanya tuh bermula di tanggal 29 April. Atau hari Jumat malam. Sekitar jam setengah 12 WITA. Waktu Indonesia bagian tengah. Waktu itu, Koko sama Lisa ceritanya baru aja nih beres. Habis ngerjain proyek dekorasi untuk sebuah pernikahan di Desa Paso, Minahasa. Jadi memang kebetulan Lisa ini itu buka semacam party planner untuk dekorasi ya acara-acara pesta dan wedding lah. Sama dia juga punya salon yang sekalian bisa ngerias calon pengantinnya. Habis selesai gawe atau selesai kerja tuh mereka, Koko sama Lisa ini balik pulang ke salon milik Lisa di daerah Wawalintuan, Tondano Barat. Setelah mereka udah sampai salon nih, narok barang doang sebentar yang habis mereka pakai kerja tadi, terus mereka cabut lagi boncengan naik motor ke kota Tomohon. Yang niat mereka itu mau cari warung yang masih buka di sana. Buat apa?
buat beli obat batuk katanya. Batuk Pak Haji? Mungkin karena capek kerja kali ya. Jadi gampang sakit nih, apalagi di situasi pandemi seperti ini. Ya makanya kalian jaga kesehatan ya. Jangan sakit-sakit. Nanti aku sedih, aku sendiri. Yaudah, pas udah nemu warungnya nih, masih ada yang buka tuh. Mereka akhirnya beli obat batuk sachetan sebanyak 4 dus sampai habisnya 250.000. Mohon maaf nih ya. Ini lagi sakit apa mau jadi reseller? 4 dus agak banyak ya. Pokoknya habis beli obat batuk nih udah dapat. Mereka balik lagi ke salonnya Lisa tadi. Nah, setelah itu, Lisa langsung masuk kamar dan tertidur. Sedangkan kalau si Kokonya ini belum ngantuk kali ya. Tapi posisinya udah di kasur juga udah sama Lisa nih. Nah, di situ Koko itu minum 20 sachet obat batuk tadi yang baru beli. Yang bener, gengs. Kalian nggak salah denger ini audionya. Dari beritanya beneran disebutkan 20 sachet obat batuk. Ditenggak itu obat batuk yang cair tuh yang sachetan. 20 kali. Kita juga kurang paham ini si Koko nemu cara begitu tuh dari mana. Takutnya aja itu dari info grup keluarga WhatsApp yang agak suka dipertanyakan ya, agak suka sesat infonya. Lagian 20 biji, apa kagak mabok gitu? Dan abis minum obat batuk sebanyak itu, geng. Dia duduk-duduk santuy nih sambil dengerin lagu sampai waktu berlalu dan menunjukkan pukul 2.30 dini hari. Mungkin berasa kayak kurang nampol nih efek obatnya. Si Koko nenggak lagi 20 sachet. Berarti totalnya udah dia minum 40 sachet. Disclaimer aja ini, jangan lu contoh pada ya teman-teman ya. Takutnya ntar ode lu. Soalnya bener aja. Tahu-tahu waktu subuh di sekitar jam 5.30 si Koko ini belum tidur-tidur juga nih. Bukannya kan harusnya ngantuk ya. Namanya efek obat batuk biasanya ada obat pengantuknya tuh. Tapi si Koko ini malah kayak orang kesehatanan jadinya. Tahu-tahu dia pergi nih ke dapur nih buat ngambil martil yang memang disimpan di lemari dapur. Terus dia masuk lagi ke kamar dan tahu-tahu mukul aja tuh kepalanya Lisa yang lagi tidur. Dipukul pakai martil sebanyak 3 kali. Ya menurut kepolisian katanya tuh sampai tengkoraknya Lisa kelihatan, gengs, dan otaknya juga keluar. Ngeri banget kan. Namun karena pada saat itu Koko bilang si Lisa ini masih bernafas, dilihat nih, dia keluar lagi untuk ngambil gunting. Pas udah dapat itu gunting, ditusuk-tusukin ke si Lisa dari bagian kepala, leher, pipi, dan kuping yang pokoknya kayak jelep gitu. Duh, asli ini ngeri banget ceritanya, gengs. Tapi kengerian itu tidak berhenti sampai di situ. Koko balik lagi keluar dari kamar ke dapur buat ngambil pisau dapur yang akhirnya dia pakai untuk ngebelek dada kirinya Lisa, gengs. Habis itu ya, bentar, gue tarik nafas dulu nih. Karena ini nightmare banget ceritanya. Koko masukin tangan kirinya ke dalam dadanya Lisa yang barusan tadi dia robek. Terus dia meremas jantungnya Lisa yang masih berdetak, gengs. Dan jantungnya itu ditarik keluar sama dia. Allahu Akbar. Ngilu banget, sesak gue. Karena biasanya gue ngeliat adegan-adegan gitu tuh kayak di kartun-kartun anime yang ekstrim gitu nggak sih, gengs? Kayak misalkan Hunter x Hunter, Dragon Ball, atau One Piece gitu kan. Cuman balik lagi, semua itu kan adegan kartun. Lah ini kok cosplay adegan tersebut. Megang jantungnya masih berdetak, terus ditarik itu. Gimana rasanya? Beneran gue sampai merinding. Ya karena hal itu paslah Lisa langsung gak selamat. Udah ngerasa Lisa tidak bernafas lagi nih. Koko akhirnya berhenti untuk menyiksa Lisa. Dan kayak mikirin mau diapain ya jasadnya. Akhirnya seperti kasus-kasus sadis lainnya, Koko memotong-motong Lisa sampai jadi beberapa bagian dan dibungkus pakai selimut. Setelah beres, Koko ini ganti baju. Karena mungkin tadi bajunya udah belepotan darah kemana-mana, udah muncrat ya. Adegan yang ngalah-ngalahin rumah darah. Hingga sekitar 1 jam kemudian, di sekitar jam 6:30 pagi, Koko pergi nih ke Polres Minahasa buat ngelaporin perbuatannya sendiri, alias dia menyerahkan diri. Ini gue bener-bener speechless juga sih ya. Apa karena ini efek 40 obat batuknya udah hilang? Atau dia tau-tau beneran nyesel setelah melakukan perbuatan yang absurd gitu, apa gimana? Atau jangan-jangan sebenarnya dia emang sadar dan emang udah niat kali melakukan hal tersebut. Yang jelas dari hasil interogasi polisi, diketahui kalau motif Koko membunuh Lisa ternyata adalah karena cemburu dan jadinya menaruh dendam, gengs. Nah jadi, Koko ini rupanya statusnya emang gak jelas sama Lisa, gengs. Maksudnya gini, mereka emang pernah pacaran lama tuh selama 3 tahun. Lama kan 3 tahun? Yang mana awal mula pacaran mereka itu di tahun 2013 sampai tahun 2016. Lah kok 2016? Berarti udah 6 tahun yang lalu dong. Bener, gengs. Di tahun itu mereka sebenarnya udah putus dan memilih kayak temenan aja, atau kalau sekarang istilahnya FWB-an abang ade. Dimana Koko ini tetap tinggal sama Lisa alias numpang hidup. Dari terakhir mereka putus itu di tahun 2016 sampai udah tahun sekarang 2022. Tapi jadinya itu tanpa status yang jelas. Ya cuman kalau masalah itu urusan mereka lah ya. Cuman berarti si Koko ini bisa dibilang benalu. Habisnya selain numpang hidup, dia juga sering minta untuk dikasih uang sama Lisa. Tipe-tipe mau kondo, modal kondangan doang. Biar cuma. Maksudnya ya, kayak orang-orang tuh yang suka datang ke kondangan, padahal kagak diundang. Yang penting bisa makan gratisan. Ngasih angpau juga kagak.
halus yang lesnya ya bisa ya. Tapi belakangan, yang biasanya tadi Koko dikasih duit sama Lisa, tau-tau ini udah jarang dikasih lagi, gengs. Karena Koko bilang sepertinya Lisa itu punya cem-ceman baru. Ya, Koko, emangnya Lisa bapak lu? Masih harus ngasih-ngasih duit ke lu? Bener kan, orang-orang begini nih bikin emosi. Kagak dikasih duit langsung ngamuk. Nah terus ya, menurut pengakuannya Koko nih, ternyata malam itu sebelum Lisa tidur, katanya Lisa ini sempat mengajak Koko buat sampai kayak maksa gitu, tapi Kokonya nggak mau. Ya karena ditolak, ya udah Lisa tidur. Nah pas subuhnya jam 5-an, itu Lisa katanya sempat kebangun dan ngajakin Koko lagi, tapi Kokonya tetap kagak mau. Ya mungkin istilahnya ini ada uang abang sayang, tak ada uang abangku tendang. Karena ditolak lagi untuk kedua kalinya, ya udah Lisa lanjut tidur. Tapi di situ tahu-tahu Koko jadi emosi dan kesetanan kayak tadi. Ya lagi-lagi kalau versinya Koko nih ya, katanya dia seperti mendapatkan bisikan-bisikan gaib yang menyuruh dia untuk melakukannya, gengs. Tuh kan, lagi-lagi setan yang dituduh, padahal setan aja pasti bingung lihat kelakuannya. Merinding mereka gitu. Ya habis kelakuannya Koko lebih-lebih dari setan. Yang jelas ya karena kasusnya ini masih baru. Sampai sekarang tentunya semuanya masih dalam proses penyelidikan. Pihak polisi pun lagi ngumpulin bukti sebanyak-banyaknya nih. Yang jelas karena perbuatannya itu, Koko terancam hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Dan tentunya Koko ini juga sudah dijadwalkan untuk melakukan tes pemeriksaan kejiwaan. Yang mau dilihat nih, orang ini psikopat apa begila? Ya semoga semuanya bisa cepat selesai aja ya. Pokoknya semoga keadilan bisa cepat terjawab. So, itu sebuah kasus viral yang bener-bener ngeri sejadi-jadinya. Gua kira ini kayak kasus pembunuhan gimana gitu ya. Tapi pas ditelusuri dan dibaca rentetan kejadiannya, ya wah gila banget. Ada orang cosplay, adegan ngambil jantung ala-ala malaikat maut. Bayangin aja nggak sanggup itu jantung masih dak-dikduk dipegang, diremes, dikata squishy. Astagfirullahaladzim deh. Dan dari awal ceritanya aja, nenggak 40 sachet obat batuk itu udah absurd banget ya. Dan ternyata emang si Koko ini agak rese. Ya mana benar lu? Makanya kalau kalian punya pasangan yang cuma bisa pengeretan doang, mau cewek atau cowok, udah tinggalin aja lah. Jelas-jelas berarti masalahnya dia ini lebih cinta sama uang lu, bukan sama jantung lu. Ya maaf kalau ada salah kata. Ya lagi-lagi semoga semuanya ini bisa terungkap seadil-adilnya ya. Gimana pun juga untuk korban, semoga bisa diberikan ketenangan dan diterima di sisinya. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe bawah buat yang belum. Kalau udah terima kasih banyak. Juga boleh minta bantuan like-nya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @herotadadaivan. Sampai jumpa di kasus Missing selanjutnya. Assalamualaikum.